warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Selamat siang Bu. Sebelum saya memulai diseminasi pada siang hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dari Bapak Ibu guru semuanya untuk mengikuti kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Diseminasi yang saya lakukan pada siang hari ini merupakan salah satu tugas dari aksi nyata di modul 1.4 dalam LMS tugas CGP saya di angkatan 10 ini. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses mendekatkan dirinya sehingga murid itu mampu dan bertanggung jawab. Di dalam konsep budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Dari ketujuh bagian ini nanti akan kita pelajari semuanya pada kegiatan pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik itu sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya itu sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi dari keenam ini merupakan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid. Kenapa disiplin positif itu diterapkan? Yaitu agar siswa itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Kita sebagai pendidik pastinya berharap bahwa anak didik kita itu bisa menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Harapan kita dengan disiplin diri, mereka itu dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi dalam diri untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi harapan kita sebagai pendidik itu kita pasti menginginkan anak didik yang memiliki disiplin yang tinggi, yang mempunyai perilaku yang baik, dan memiliki motivasi untuk lebih maju. Jadi tidak stagnan, terutama dalam hal prestasi. Misalkan anak didik kita pada saat semester 1 mendapatkan peringkat 3, tapi karena kedisiplinan dia yang bagus, motivasi dia yang bagus, didukung juga dari pihak keluarga yang mensupportnya untuk terus belajar
belajar, memotivasinya untuk belajar, pasti anak didik kita itu nanti berharap, aku kemarin peringkat 3, saya berharap untuk di semester depan saya bisa mendapatkan peringkat 1. Kita sebagai guru juga wajib untuk memotivasi siswa-siswi kita. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan itu agar kebutuhan dasar kita itu dapat tercukupi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Baiklah Bapak Ibu, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia yang akan di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5 hal, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Di mana apabila kelima kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, maka manusia atau kita pasti akan merasa bahagia, hidupnya akan merasa bahagia, kita akan merasa senang. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Dan yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yang terdiri dari rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini sini ada kata rasa diterima, dipedulikan. Ini berarti tidak bisa lepas dari kodrat kita sebagai makhluk sosial. Dimanapun tempatnya, kita pasti berharap keberadaan kita itu bisa diterima oleh orang lain. Kita kalau merasa diterima, kehadiran kita diterima oleh orang lain, kita pasti akan merasa senang, merasa bahagia. Tetapi sebaliknya, apabila kita berada dalam satu lingkungan di mana lingkungan itu tidak bisa menerima kehadiran kita, pasti kita akan merasa sedih, merasa kecewa. Kenapa? Pasti kita bertanya-tanya, kenapa toh kok saya tidak diterima? Kenapa toh kok teman saya itu tidak suka dengan saya? Itu pasti akan menjadi ganjalan di hati kita. Sehingga dalam kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, ini sangat penting dan sangat berkaitan dengan batinnya kita. Yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan, yang terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang dimaksud harga diri di sini bukan berarti kita ingin menonjolkan harga diri kita, tetapi kita bisa menempatkan posisi kita. Kita bisa diakui di lingkungan kita, bisa didengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan ke orang lain. Nah, kita juga bisa dianggap baik, dianggap bisa untuk memimpin di dalam satu kelompok tersebut. Tetapi kita tidak boleh terlalu menonjolkan, ini loh aku bisa, ini loh saya pasti bisa, saya lebih unggul dari kalian semua. Itu tidak boleh, karena itu nanti cenderung untuk menunjukkan ego kita. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini terdiri dari mandiri, memiliki pilihan,
mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan di sini terdiri dari bermain, humor, antusias, dan tertawa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seandainya kelima kebutuhan dasar manusia itu semuanya terpenuhi, maka kita pasti akan merasa senang, merasa bahagia. Seandainya ada satu hal saja yang kurang terpenuhi, misalnya poinnya kasih sayang dan rasa diterima ini tidak kita miliki, pasti kita juga akan merasa kurang bahagia karena ada rasa bersedih. Yang selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang keempat itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat lara dan berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman di sini, seandainya kita sebagai guru memperlakukan siswa, apabila ada siswa yang bersalah, itu kita selalu menghukum, pasti dalam batin siswa kita akan merasa tersakiti. Kenapa? Karena pasti mereka anak-anak didik kita itu akan merasa, Bu Guru tidak senang dengan saya sering dihukum sama Bu Guru, dan itu akan membekas di hati siswa. Yang kedua, konsekuensi. Ciri-cirinya terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita sebagai pendidik memiliki 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Sebagai penghukum. Yang pertama, sebagai penghukum. Di sini akan saya coba untuk menyajikan satu kasus di mana posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi penghukum itu ditandai dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya yang matanya melotot, jarinya juga menunjuk. Kalau kita bersikap seperti itu, otomatis anak didik kita akan merasa takut. Takut kenapa? Takut Bu Guru marah, Bu Guru bicaranya dengan nada tinggi, Bu Guru bicaranya dengan melotot, jarinya menunjuk. Pasti anak akan merasa takut karena merasa dihukum. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Setelah kita mengatakan hal tersebut kepada murid, coba tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaan murid apabila guru itu berbicara seperti itu kepada muridnya yang datang terlambat. Kita mengatakan dengan nada tinggi, melotot atau menunjuk, jari kita menunjuk ke siswa, pasti siswa akan merasa takut. Nah, disinilah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Posisi kontrol guru sebagai penghukum itu
biasanya akan membekas di hati anak didik kita. Walaupun anak-anak nanti sudah lulus dari sekolah, suatu saat dia pasti teringat kalau ketemu kita di jalan, aku tahu dulu sama buku ini, nah, misalkan hukumannya fisik. Setelah terlambat dihukum fisik misalkan, coba lari lapangan 3 kali, itu namanya hukuman fisik. Kalau kita menghukum seperti itu, berarti posisi kontrol kita sebagai apa? Iya, sebagai penghukum. Kalau kita menerapkan hukuman seperti itu, kemungkinan yang pertama, anak akan menjadi marah atau memendam perasaan yang benci kepada kita, jengkel kepada kita, dan itu bahkan terkadang terbawa sampai anak menjadi dewasa. Kalau hukuman yang kita terapkan ke anak itu dianggapnya terlalu. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Di sini ditandai dengan nada suara memelas, halus atau sedih, dan bahasa tubuhnya merapat pada anak. Jadi bisa kita ibaratkan anak berada di dekat kita sambil kita rangkul. Kita bicara dengan pelan, bicara dengan nada yang memelas, bicara dengan nada halus. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali dengan kamu. Kita bicara dengan halus, bicara dengan nada yang memelas. Kalau kita mengatakan dengan nada yang seperti itu kepada anak, maka biasanya anak itu akan merasa bersalah. Kenapa bersalah? Karena sudah mengecewakan hati ibu gurunya. Sudah mengecewakan hati ibu gurunya. Pasti murid akan merasa bersalah dan biasanya anak akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata tersenyum, dan matanya kelihatan sangat bersahabat dan tersenyum kepada anak. Tetapi ada sisi jeleknya juga, karena anak merasa dekat dengan gurunya. Biasanya anak kadang menyepelekan guru tersebut. Contoh posisi kontrol sebagai teman, misalkan, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Tapi pada saat mengatakan hal ini, kita sambil tersenyum. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti bu guru bantu. Kamu ini. Tapi gurunya masih sambil tersenyum. Kalau kita mengatakan hal ini, kalimat seperti ini kepada anak dengan senyuman, anak juga akan merasa senang, juga akan merasa akrab dengan kita. Ini termasuk dampak yang positif. Tetapi di sisi negatifnya, murid itu pasti akan merasa tergantung pada guru, akan merasa tergantung pada kita. Kenapa? Karena jika ada masalah, dia pasti akan mengandalkan kita untuk membantunya. Akibat lainnya, dengan posisi kontrol kita sebagai teman, pasti suatu saat murid tersebut bila berbuat salah pasti akan menyuruh atau meminta tolong kepada kita. Selanjutnya, untuk posisi kontrol yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Di dalam posisi
sebagai pemantau ini nada suaranya datar dan bahasa tubuhnya formal. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, itu contoh percakapan antara guru dengan murid, di mana posisi kontrolnya sebagai pemantau. Dengan posisi kontrol sebagai pemantau itu lebih mengarah kepada kesepakatan kelas. Berarti di situ Ardi melanggar kesepakatan kelas. Pada saat Ardi itu melanggar kesepakatan kelas, di jam istirahat dia mengerjakan tugas di kelas. Tetapi posisi kontrol guru sebagai pemantau pada saat jam istirahat juga harus tetap mendampingi siswa yang di kelas tersebut untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Dan murid tersebut pasti akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena sudah melanggar peraturan kelas atau peraturan sekolah. Dalam posisi kontrol sebagai pemantau, guru itu tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Tetapi murid itu tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa kok dikatakan dibuat tidak nyaman? Karena pada saat jam istirahat teman-temannya istirahat di luar, murid yang melanggar kesepakatan kelas atau melanggar peraturan tadi harus tetap tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai manajer. Di situ dengan nada suara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Kalau kita mengatakan hal seperti itu dengan nada yang seperti itu kepada murid, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan nada suara, karena posisinya sebagai manajer bukan sebagai penghukum. Apalagi menunjuk jari ke murid berkaca pinggang atau bersikap seolah menyesal. Itu kalau sikap yang seperti itu berarti lebih mengarah ke penghukum. Kalau sebagai manajer itu suaranya tulus. Fokus posisi kontrol sebagai manajer itu fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Tetapi dengan sikap yang seperti ini, murid itu sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang terjadi. Apabila guru itu menempatkan diri posisinya sebagai pemantau, maka gurunya pasti akan melihat konsekuensi apa yang sudah dilanggar dari peraturannya, yang sudah dilanggar itu. Namun pada posisi manajer, guru itu akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu hal ini tidak terlepas dari bimbingan guru.
Contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini contoh kasusnya berbeda, yaitu kasus yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Contohnya sebagai penghukum. Ada yang dengan berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Ada yang dengan lari lapangan. Ada yang disuruh push up, bermacam-macam bentuk hukumannya. Dan itu lebih mengarah ke hukuman fisik. Contoh yang kedua yaitu membuat dalam posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Bisa dalam hal kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, itu bisa dengan mengucapkan kalimat, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah itu berarti posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai teman bisa diucapkan dengan, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game lagi. Yang dimaksud di sini adalah game pembelajaran. Posisi kontrol sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Mahasiswa tadi tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi dengan posisi pemantau, guru langsung menyuruh menyelesaikan dan segera mengumpulkan tugas yang diberikan. Dalam posisi kontrol sebagai manajer, bisa dengan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Itu lebih mengarah pada keyakinan kelas. Sekarang coba kita introspeksi, kita bertanya juga. Dalam posisi kontrol seperti apakah aku? Kalau saya mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti posisi kontrol kita sebagai apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya betul Bu Siska. Membuat merasa bersalah. Dengan mengatakan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrol kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, dalam posisi kontrol seperti apakah aku? Misalkan guru mengatakan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Sebagai penghukum. Kenapa? Karena tadi ada kata untuk apa? Untuk keliling lapangan 3 kali. Nah, itu berarti hukuman. Seperti yang buku saya jelaskan tadi, termasuk ke hukuman fisik. Jadi posisi kontrolnya sebagai penghukum. Selanjutnya, apabila ada kalimat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Berarti posisi kontrol kita sebagai apa? Apa? Iya, terbendri sebagai manajer. Nah, selanjutnya, jika kita mengatakan, ayolah lakukan demi Bapak atau ayolah lakukan demi Ibu, berarti posisi kontrol kita sebagai sebagai teman. Betul. Nah, kalau ini, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Berarti kita posisinya sebagai apa tadi? Sebagai apa? Sebagai pemantau. Sekarang yang keenam, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu
kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas ini bisa berupa pernyataan yang universal yang dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak, di mana keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh seluruh warga kelas. Di dalam membuat keyakinan kelas itu seluruh warga kelas itu ikut terlibat atau ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas itu mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat. Contoh keyakinan kelas yang pertama, contohnya nih, datang tepat waktu. Pelajaran dimulai jam 7.15, apabila lebih dari 7.15 berarti dianggap terlambat. Berarti untuk anak yang melanggar keyakinan kelas itu harus ada konsekuensinya. Selanjutnya, yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Apa toh segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi intinya segitiga restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang pertama, kita bahas dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Namanya yaitu berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang digunakan dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik, yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Untuk yang menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kalau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kamu akan mau menjadi orang yang seperti apa? Baiklah Bapak Ibu, diseminasi tentang perubahan yang positif pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang saya paparkan pada siang hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik dari apa yang sudah saya paparkan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.